akademik SIA.DPR ya, itu yang dibuka, klik kanan. Kalau saya open, buka saja ke situ kalau satu di Delphi-nya. Saya dua Delphi-nya, jadi saya buka dua kali. Kelihatan ini toh sudah kemarin dibikin yang lain. Toh dari tugasnya beberapa tadi sudah saya lihat sudah jalan nih. Jadi kemarin kita sudah bikin form untuk apa namanya? Kalau mau buka formnya tinggal view form, kemudian input mahasiswa. Ini toh formnya. Nah, saya buka modulnya lagi deh. Saya lupa balik buka modulnya. Modulnya input data modul dan form input. Nah, modul 13 membuat data modul. Jadi sekarang yang akan kita bikin adalah membuat data modul. Data modul ini berfungsi untuk menghubungkan antara database di Delphi dengan database yang ada di MySQL. Jangan lupa aktifkan MySQL-nya dulu. Kasih nyala MySQL-nya. Sudah ya, saya masuk ke Delphi. Ini sebelum kita membuat form input mahasiswa, kita terlebih dahulu membuat form data modul. Bagaimana caranya membuat data modul? Itu dengan membuat form data modul. Caranya klik file, new, di situ ada data modul. Ya. Di sini ada data modul, klik data modul, maka muncul seperti ini. Ya. Sama dengan di sini klik data modul, muncul seperti ini ya. Nah, nanti ganti name-nya menjadi form data modul sistem informasi akademik. Nah, boleh. Saya langsung ganti ya. Ini, kemudian saya ganti name-nya, klik data formnya, kemudian ganti di sini name-nya. FO data modul sistem informasi akademik. Ini ya hasilnya. Jika sudah bikin seperti ini, maka kita next. Saya next ya. Oh, disuruh simpan dulu. Oke, saya simpan. Saya langsung save saja. Save. Simpan di tempat yang sama. Unit data modul SIA ya. Unit data modul SIA, kemudian save. Ada permintaan masuk dulu. Oke. Ya, sudah ya, ini saya sudah save ini. Jadi kalau saya save lagi tidak ada yang muncul-muncul. Berikutnya kita lihat di modulnya lagi. Kita ambil set connection. Ini kalau sudah menginstal Seos ada yang seperti ini ya, Seos Z connection. Nah, kita cari Seos. Jadi nanti Anda cari Seosnya ada di mana. Mungkin sampai di ujung sana cari yang tulisannya Seos access. Ambil Z connection, simpan di data modul. Jadi ini data modul kecil-kecil saja begini ya. Sudah itu kita lihat bukunya lagi ya. Oh, suruh rubah dulu semua.
Yang pertama dirubah adalah database-nya. Nah, cari di sini di objek inspector database. Nah, kita itu membuat database harus sama dengan name-nya yang di database. Nah, jadi kalau saya buka itu, saya cari dulu. Saya buka heading-nya. Open. Ini kayaknya ini si akad 20 ya. Namanya si akad 20. Jadi kalau kita di sini tulisnya di database itu juga si akad 20, si akad 20. Nah, jadi disesuaikan dengan name-nya. Ada dulu permintaan masuk. Oke. Sekarang mana itu tadi? Ya, sudah si akad. Nah, si akad, kemudian hostname, name, port, protokol, kemudian user dan connection. Itu di set connection. Sudah itu apa tadi? Name-nya saya ganti menjadi FO. Name-nya siapa ini saya ganti? Sorry. Kita ke data modul ya. Set connection. Name-nya ganti dengan nama, host name-nya localhost ya. Host name. Di sini local host. Kemudian name-nya itu ganti dengan set connection, terserah nanti SCSIA. Name-nya saya sudah ganti name-nya. Kemudian apalagi portnya itu sama dengan portnya MySQL 3306. Kemudian protokolnya pilih saja MySQL 5. MySQL 5. Kemudian apalagi user root, usernya root, dan yang terakhir apa di situ, connected-nya dikasih true. Nah, kalau kita paling atas itu ada connected-nya, coba dikasih true. Jadi berurut tadi itu ya, true. Nah, kalau bisa true, tidak ada J yang muncul. Terputus ya. Halo? Oke, tadi jaringan terputus ya. Ya, Pak. Iya, kita lanjut lagi. Oke, saya ulang. Nah, terakhir itu sesuai dengan panduan yang dilakukan adalah connected-nya itu harus true. Nah, terakhir kemudian kita kasih true connected-nya. Jika tidak ada yang muncul, saya lupa.
Oke ya, yang terakhir ini sebentar. Nah, ini true-nya, ini set connection-nya itu kalau saya di connected-nya sudah kasih true. Nah, jika sudah true berarti itu sudah sukses. Ya, sudah sukses berarti data modulnya sampai di situ sudah oke. Kita turun ke bawah. Ya, ada petunjuknya situ ya. Nah, ini kan kita sudah bikin form mahasiswa. Jadi sampai di database membuat data modul ini selesai. Membuat form mahasiswa, oke, kita lanjut ke membuat form mahasiswa. Nah, bagaimana membuat form mahasiswa? Ini sudah ya. Sudah kita bikin ininya, sekarang tinggal masuk ke sini. Di sini inilah yang akan kita bikin. Tambahkan komponen dan buat seperti gambar berikut. Ya. Buat seperti model seperti ini. Ya. Di data modulnya kita simpan sementara seperti itu, kita sudah save. Kemudian kita buka yang view form input mahasiswa. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita berkreasi di sini dengan membuat seperti yang ada di modul. Nah, di gambarnya ada db edit 1 2 3 ya. Dibuat seperti ini modelnya sampai db edit 5 ya. Panel dibikin panel. Nah, coba ya saya bikin ya standar. Di sini ada panel, saya tempel sini panelnya, saya perbesar seperti ini ya. Seperti itu panelnya. Saya hapus tulisan panel yang ada dalam sini di caption. Nah, hilang itu. Kemudian saya bikin db edit. db edit itu ada di db edit ada di mana? Data kontrol ya. Di data kontrol. Jadi perhatikan di sini, kalau di mana mau dicari panel, label, radio bottom ada di standar. Data kontrol kalau mau cari db edit, db lookup, db grid, db navigator ada di data kontrol. Mau cari datetime fetcher ada di win32. Mau cari image shape, db memo dan lainnya ada di lokasi tabulasi. Pokoknya lihat saja lokasi tabulasinya. Itu semua ada petunjuknya. Ya, dibikin dengan model seperti ini ya. Contoh ya, saya mungkin tidak semua. Saya hanya beberapa contoh, nanti kalian yang lanjutkan.
DB edit 1, DB edit 2 ya. DB edit 1, DB edit 2, kemudian apalagi Detain Pitchker itu ada di Detain Pitchker. Apalagi yang ada diinginkan di situ sampai DB edit 3 ya. Data control DB edit 3 sudah itu. Ini kemudian katanya ada radio bottom ya. Ini laki-laki dan perempuan, ini adalah radio bottom. Tapi saya lihat radio bottom apa dia pakai ya. Radio bottom, oh standar. Dia ada di standar ya. Kira DB radio bottom. Dia ada di standar pakai radio bottom sini. Radio bottom 2 sini. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi di gambarnya DB memo. DB memo juga ada di data kontrol ya. Ini DB memo. Panjang-panjang dia. Apalagi sudah DB memo, ada DB lookup combo box. DB lookup combo box itu ada di sini kayaknya ya. Lookup list box, lookup combo box seperti ini. Apalagi foto itu adalah image. Apalagi DB ada DB edit 4 sini ya, sama DB edit 5 di samping combo, sama samping Detain Pitchker. Tambahin saja, ikuti saja petunjuknya ya. Ada di sini DB edit 4 dan di sini ada DB edit 5. Begitu kira-kira ya untuk gambar ini. Saya abaikan saya dulu. Di sini ada ininya, saya khawatir waktunya tidak cukup. Oke, saya ini ada DB grid ya. DB grid itu ada di data control juga. Boleh kita tambahkan DB grid ada di data control. DB grid ini kayaknya ya. DB grid tambahkan sini. Ini saya perkecil. DB grid sini. Kemudian di bawahnya DB grid itu ada ini namanya apa ya? Navigator ya, DB navigator. DB navigator juga ada di data control kita. Ini navigator ya. Banyak di sini ya, berbeda tampilannya sama yang di itu. Tidak apa-apa, nanti kita rubah seperti itu. Panjang-panjang ke bawah di ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di samping sini ada tulisannya. NPM, nama, tempat tanggal lahir. Kita bisa menambahkan itu di ini ya. Tinggal ambil di standar, ada komponen label, tulis itu. Tulis ganti sini jadi NPM. Ambil lagi, simpan lagi sini. Ganti captionnya jadi nama. Ya. Ambil lagi ini, simpan sini. Apalagi kalau sudah nama,
tempat lahir, tempat lahir. Berikutnya tanggal lahir, ya, TGL lahir, dan seterusnya ya. Jenis kelamin, ini jenis kelamin. Ini jenis kelamin itu nanti tinggal dipilih di sebelah sini. Ini klik radio button 1, kemudian ganti jadi laki laki. Kemudian radio button 2 itu perempuan, ya. Jangan gambar disimpan di situ, nah. Cukup tulisan saja. Begitu ya. Nah, itu kira-kira membuat formnya. Nah, yang paling utama sebenarnya bukan membuat formnya, oke, jadi bukan membuat formnya yang paling utama. Tadi ini gampang ya dibikin. Berikutnya adalah mengkoneksikan antara form dengan dengan database. Itu yang lebih penting sebenarnya di sini. Nah, kita mana itu tadi anunya, modulnya. Ini saya next ya. Nah, berikutnya adalah kita harus melakukan use unit terhadap data modul. Maksudnya adalah data modul itu harus bisa dibuka oleh form mahasiswa. Caranya adalah klik form mahasiswa seperti ini. Ini kita ada di form mahasiswa, ya. Double klik saja form mahasiswa, muncul di sini. Nah, setelah kursornya ada di dalam input mahasiswa, baru kita file use unit seperti waktu membuka form yang lain. Yang kita buka adalah unit mahasiswa, kemudian kita oke. Kalau berhasil membuka unit mahasiswa, di bagian sini ada uses unit data modul sistem informasi akademik. Nah, nanti kalau sudah use unit muncul ini, baru bisa kita lanjutkan dengan menghubungkan atau mengkoneksikan form ini dengan database. Yang pertama yang kita ambil tadi di sini ada tabel, ada SQL, ya, ada 2. Itu adalah penghubung antar komputer, antar ini. Jadi kita ambil query, ada SQL dan ada tabel. Ini adalah tabel, ya. Ini yang menghubungkan nanti dengan database. Yang kedua kita ambil itu ada di data access, itu ada namanya data source. Nah, simpan di dekatnya sini, simpan juga dekatnya sini. Artinya nanti adalah data source ini adalah punyanya si ini. Anda nanti boleh mengganti name-nya dan sebagainya berdasarkan aturan yang dibuat di sini, ya. Nah, saya lanjut ya. Ini sudah use unit. Nah, ada tulisan ini muncul. Sekarang kita akan menghubungkan tabel dengan database. Caranya adalah isi kolom ini, ya, isi dengan ini. Ini connection name, tabel name sama aktif. Jadi secara berurutan. Oke, saya akan klik tabel. Kemudian di object inspector yang pertama saya ganti adalah, coba saya next. Oke, ya. Name-nya, connection-nya dulu. Ini saya connection
klik saja connection, ini otomatis muncul ya. Kalau sudah use unit, kalau belum use unit ini tidak muncul. Kalau sudah use unit ini muncul otomatis. Kemudian ganti name-nya, set tabel MKS. Di sini apa ya? Sama dia. Kemudian tabel name, saya turun ke bawah. Di sini ada tabel name. Ini juga otomatis muncul ya. Jangan ditulis. Ini otomatis muncul mahasiswa. Kalau sudah terhubung dengan database. Jadi dia otomatis muncul. Kemudian yang terakhir adalah aktif titik 2 sama dengan true. Jadi kita ambil aktifnya di sini. Aktif kasih true. Jika tidak ada muncul pesan error, maka itu dipastikan bahwa ini sudah terkoneksi ke database tabelnya. Berikutnya adalah kita koneksikan adalah itu ya, ini sudah ada keterangannya. Oke, sip. Kemudian apalagi berikutnya SQL-nya juga seperti itu ternyata ya. Ternyata begitu. Waktu kita hampir habis ya. Nanti kalau putus nyambung lagi nah. Ya, Pak. Ya, berikutnya ini sama. Siap. Di name-nya set query ganti jadi jurusan. Nanti itu akan digunakan untuk tabel jurusan. Nah, ini ya. Set query jurusan, connection-nya sama, kita ganti connection-nya. Connection mana connection? Nah, kemudian turun ke bawah, di sini ada SQL, klik saja SQL-nya, tulis select spasi bintang from tabel jurusan. Kita kuliah dulu. Jurusan itu adalah sesuai dengan nama tabel jurusan. Saya ternyata belum bikin tabel jurusannya, tidak apa-apa dulu seperti itu. Nanti create new tabel jurusan. KD jur dengan NM jur. Saya kan tadi belum bikin ya. Nah, kalau kalian kayaknya sudah bikin. Di sini saya pilih char, name-nya saya pilih varchar, kemudian saya set. Ini belum saya ganti, ini kayaknya kode-nya 2, name-nya biarkan saja seperti itu. Oke, saya tutup. Jurusan oke ya. Kemudian saya aktifnya true. Berhasil juga, tidak ada pesan yang muncul, berarti berhasil. Next. Berikutnya setelah itu mana nih buku petunjuknya. Nah, sudah jurusan, ini juga sudah ya. Oh, di sini query-nya 2 ya. Nah, ini ada query-nya 2. Berarti kita bikin query lagi 1. Query di data di SEOS. Query 2. Ini query 2. Berikutnya apa lagi? Query 2 itu Wih, bantu. Oh, anggaplah nanti saja itulah saya ya. Saya next lagi ke data source 1. Nah, data source 1 itu ya
Ini adalah data source 1. Itu dihubungkan datasetnya diganti menjadi query mahasiswa. Begitu. Ternyata name-nya juga mau diganti. Kalau name-nya diganti, cukup ganti data source MHS. Ya. Berikutnya adalah data source 2. Ini adalah name-nya data source jurusan. Jadi saya hubungkan dengan query jurusan. Nah, ceritanya begini. Ini terhubung ke sini. Yang tabel ini terhubung ke data modul terhubung ke database. Jadi ceritanya seperti itu logikanya. Jika sudah datasetnya ini sudah saya tinggal ganti, kita tinggal masuk ke ini. Ini ada petunjuknya ya, mengubah objek instructor dari semua komponen pada form input. Nah, saya langsung ke database saja ya. Database-nya. Database di sini ada data source. Ini sudah langsung muncul ya, data source. Saya pilih data source mahasiswa. Kemudian data file-nya adalah npm. Nah, langsung kosong di sini ya. Kalau sudah tersambung berarti langsung kosong sini. Berikutnya yang kedua, pilih data source-nya mahasiswa, data file-nya nama mahasiswa, langsung kosong ya. Nah, ini nanti bisa dikasih panjang-panjang ke sini. Tempat lahir, data source-nya mahasiswa, file-nya di situ tempat lahir, berarti T4LHR. Itu artinya sudah terhubung ke database. Berikutnya ini adalah DB4, itu data source-nya ganti mahasiswa, data file-nya diganti menjadi itu adalah tanggal lahir, berarti saya pilihnya di sini TGL-LHR. Ini nanti saja. DB memo ini adalah alamat ya. Jadi saya ganti di sini data source-nya mahasiswa, ganti alamat. Nah, foto nanti aja ya. Ini yang menarik nih, DB combo. DB combo itu DB combo lookup itu artinya dia akan memiliki dua buah database. Yang satu adalah database sumber, yang satunya adalah database tujuan. Nah, begitu ya. Sehingga saya di sini database sumber, di sini di data source-nya adalah data source tujuan. Berarti saya ngambilnya mahasiswa, data file-nya adalah apakah di sini tadi jurusan, di kode jurusan berdasarkan ini ya. Itu tadi dia untuk digunakan di jurusan. Nah, jurusan, alamat jurusan ya, saya cuma tidak tulis. Nah, hasilnya begitu nanti ya. Next, setelah itu saya ganti keyfile database resource-nya, sumbernya dari jurusan. Jadi di sini resource sumber jurusan, yaitu file-nya adalah kode jurusan. Waktu kita tinggal 1 menit. Keyfile-nya juga kode jurusan. Nah, sebelum saya lanjut, saya isi dulu jurusannya.
Ini siakat 20, ini ada jurusan. Saya isi manual di sini ya, dengan menambahkan sini 01 02, nama jurusannya TI. 03 nama jurusannya SK. Ini saya isi manual di database karena saya belum membuat form input jurusan. Saya next, saya langsung ke sini lagi. Ini semua sudah kosong ya. Ini yang DB5 ini itu nanti untuk memunculkan namanya. Jadi saya ambil jurusan dengan kefil nama jurusan. Jadi kalau kita pilih kodenya di sini, namanya muncul di sebelahnya. Baik, kita hentikan dulu, kemudian kita langsung masuk kembali ya, karena waktunya tinggal 1 menit. Jadi saya end meeting dulu, baru kemudian kita lanjut kembali. Oke, kita lanjut ya. Nah, di situ pakai rekamannya saja supaya nanti bisa diulang-ulang materinya sambil melihat bukunya. Nah, jadi ini yang tabel yang di sini, ini adalah objek inspektor yang harus dirubah dari setiap tabel, setiap komponen yang tadi. Nah, tunggu dulu, mana Mika? Oke, kita lanjut ya. Ada terus permintaan masuk. Nah, ini kalau yang sudah kosong-kosong ini berarti sudah terkoneksi ke database. Sekarang dbgrid sama data source-nya ini dirubah menjadi mahasiswa, maka di sini langsung muncul ininya ya. Nah, seluruh file yang ada di tabel. Ini npm, nama dan seterusnya.
Ini biar ini juga kita hubungkan data source-nya dengan data source mahasiswa. Begitu. Nah, biarkan saya dulu begitu. Nah, jika sudah, saya save ya supaya jangan sampai terjadi yang belum diingin, mati lampu atau apa. Saya coba-coba run. Ternyata proses stop database connection komponen. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Mari kita periksa kira-kira apa. Mungkin ini tidak aktif. Sudah. Oke. Oh iya, coba saya matikan dulu ini ya. Ini juga saya matikan, baru saya run. Nah tuh, nah mau gitu meskipun belum sempurna. Coba saya ulang run ya. Saya run, matikan dulu tabelnya, database-nya, file input mahasiswa sudah muncul ini ya. Nah, kalau saya tutup, saya exit. Nah, itu kan begitu kira-kira modelnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang tadi, perhatikan kalau saya aktifkan ini tabel, saya aktif, kemudian saya run, kadang-kadang muncul yang seperti ini ya, ada error yang muncul. Tidak usah khawatir kalau ada error begitu. Saya ulang ya, begini muncul error, jangan langsung tutup yang lain. Boleh dengan klik run, kemudian program reset. Nah, dia akan kembali ke normal kembali. Nah, jadi jangan langsung sembarang diklik. Jadi kalau saya ada yang error seperti ini dan formnya tidak kembali, klik run, kemudian pilih program reset. Nah, dia akan kembali ke normal lagi. Nah, begitu ya tekniknya kalau ada yang error. Baik. Nah, tadi kalau diaktifkan tabel kemudian di run, ternyata dia tidak mau. Kalau dimatikan tabelnya dulu baru kita run, nah langsung mau. Nah ya, begitu. Tapi syaratnya tadi tabelnya harus mati duluan. Nah, sehingga untuk mati tabelnya itu, untuk mengatasi masalah itu apa? Bagaimana mati tabelnya itu? Apanya? Mati tabelnya. Kalau mau mati dulu baru kita run. Nah, itu nih. Ini yang saya mau ajarkan. Oh iya. Nah, jadi matikan saja tabelnya, aktif false ya. Jadi klik tabelnya, kasih false di aktifnya. Ini juga kasih false, semua tabel sama query kasih false. Jika sudah masuk, klik formnya ini, kemudian pilih event, klik on aktif ini ya, on aktif ya, double klik saja di situ. Kita akan masuk ke tempat menulis listing. Nah, oleh disinilah kita menulis. Baru aktifkan tabelnya. Jadi nanti tabelnya aktif kalau formnya juga aktif. Nah, jadi tulislah di sini apa nama tabelnya tadi adalah TMHS titik aktif titik 2 sama dengan true. Titik 2 sama dengan true. Nah, demikian hanya query-nya. Apa namanya tadi itu? Set key jurusan
titik aktif, titik 2 sama dengan true. Nah, begitu caranya diaktifkan. Kalau sama kuliah online kuliah online Begitu caranya diaktifkan. Tapi harapannya kalau formnya ditutup dia juga mati. Oleh karena itu copy ini, Ctrl C, klik formnya, form mahasiswa, turun ke bawah event, on close. Di sini ada close ya. On close, double klik, paste, ganti true menjadi false. Nah, jadi ceritanya ini kalau formnya aktif, tabelnya aktif. Kalau formnya ditutup, tabelnya tertutup juga. Nah, begitu ceritanya ya. Oke, sekarang kita coba set, kemudian run. Nah, bisa Mito? Tidak ada yang error. Kemudian file, input mahasiswa. Nah, ini ya, tabelnya sudah aktif karena sudah muncul ini npm mahasiswa. Nah, ini tadi karena kita belum bikin tabel tombol tambah hapus. Nah, kita pakai yang ada saja dulu. Ini contoh saja. Kita tinggal tekan tambah sini, tambah, tulis sudah ditambah, baru tulis npm-nya di sini. npm-nya misalnya 2017 03 00 10. Nah, tulis namanya di sini, namanya Muhammad Rizal. Nah, tulis tempat lahirnya, misalnya Pindrang. Nah, tanggal lahirnya tadi belum ya, belum disetting, jadi abaikan saja. Alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan 3 ya, anggaplah seperti itu ya. Jurusannya kita pilih 03, di sini berubah jadi SK. Kita pilih 02, di sini berubah jadi TE. Ya. 03 ini SK, kemudian ini untuk menyimpannya yang tanda benar ini. Nah, ada datanya di sini. Mau tambah lagi, tinggal tambah, tulis lagi di sini, tambah, ya. Jadi dia itu kursornya harus kosong sini, baru tulis 2000 karena kita belum membuat format yang bagusnya. 03 00 11 misalnya ya. Namanya siapa yang ada di situ? Namanya Alvira. Tempat lahirnya misalnya Makassar ya, tanggal lahirnya belum kita setting tadi. Nah, alamatnya misalnya Jalan Adiaksa, kemudian jurusan misalnya TI ya, anggaplah ya, kemudian kita simpan. Nah, 2 metode data. Kalau kita ganti-ganti di sini juga ikut tak ganti-ganti. Tapi ini belum bagus ya, ini belum kita format dengan benar sehingga masih memungkinkan kalau kita klik sembarang akan muncul error. Nah, begitu ya. Nah, berikutnya adalah saya tutup formnya, exit, keluar. Nah, itu listing yang pertama kita tulis ini ya. Nah, berarti ini tadi sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Yang belum adalah tanggal lahir. Perhatikan di sini, date time Pritzker yang dirubah adalah format, name, dan name ya, format dan name. Saya tidak perlu rubah name-nya ya, nanti kalian yang mengikuti ini supaya cepat. Saya cukup rubah formatnya. Perhatikan kalau saya klik di sini, kemudian saya di properti sini ada format, saya tulis DD, M-nya besar, MMM 3 kali, Y-nya 4 kali kecil, baru saya enter. Maka di sini akan berubah 8 April 2020. Dia akan mengikuti aturan penulisan di format.
PR 3, kalau mau lengkap April M-nya 4 kali. Ya, begitu. Nah, bagaimana supaya data di datem Pitchker ini pindah ke sini? Kenapa kita harus pakai datem Pitchker? Supaya kita jangan salah nulis tanggal. Nanti ada yang tulis 30 bulan 2. Nah, tidak ada itu tanggal begitu. Nah, akhirnya kita harus pakai datem Pitchker supaya tanggalnya jadi benar. Nah, nanti kalau kita pilih tanggalnya, nanti datanya pindah ke DB Edit 4. Karena DB Edit 4 ini adalah untuk menyimpan tanggal lahir. Nah, begitu. Di listing sudah ada. Nah, ini sudah masuk ke listing. Sebenarnya banyak MIDI, ini on aktif, on close sudah ya. Oh, ini malah lebih lengkap di sini ya. Ini sudah lebih lengkap. Kita harus aktifkan dan non aktifkan. Ini sudah lengkap. Nanti kalian ikuti yang ini. Nah, ini ya. Ini dia listingnya. Nah, untuk tanggal, coba saya lihat ke atas. Double klik. Oh, itu foto. Ini tanggal ya. Ini untuk tanggal. Nah, DBE TGL LHR Cheng. Oh, ini listingnya. Kalau datem Pitchker-nya mana? Oh, tidak ada atur. Tunggu dulu, ada permintaan masuk. Saya kembali ke buku ya. Ya, ini buku saja ikuti. Saya mungkin tidak bisa lengkap karena konsep Jaringan. waktu dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya Anda boleh kasih begini. Gimana ini di copy list krononya? Nah, sudahlah ya. Saya tulis saja ya. Jika tanggal lahir itu tidak sama dengan 0, maka datem Pitchker akan menulis ke DB Edit ya, ini ya. Begitu maksudnya. Jadi di sini itu perhatikan di mana kita menulis di DBE TGL lahir Cheng. Ya, DBE TGL lahir. Kalau mau lebih jelas tinggal event cari yang on Cheng. Nah, ya disitulah kita menulis. Nah, katanya if ini datem Pitchker. Nah, nanti kalian sesuaikan ya name-nya, karena di itu saya belum ganti karena waktu yang terlalu lama. Kalau saya ganti titik date saja ya. Kita hanya ngambil date, jangan time-nya. Itu tidak sama dengan kosong. Coba ya, saya lihat ulang. Oh, bukan, salah. Ini DB Edit 4 saya tulisnya ya, DB Edit 4 titik teks tidak sama dengan kosong, maka apa yang dia lakukan? Kalau ini tidak kosong, maka maka datem tanggal lahirnya itu titik date itu akan mengirim ke situ ya. Coba saya lihat ulang. Udah terbalik, ini rumusnya datem Pitchker. Mana nih? Sorting this. Datem Pitchker titik date titik 2 sama dengan ini sudah diajarkan. Bibi cek ya. STR to Bibi cek ke 4.000.
Yang ini sudah diajarkan di Cokeli. DLP1, det STR to det, atau yang STR to float, STR to det dan sebagainya. Itu harusnya sudah diajarkan di Jarkom 1. Itu mengkonversi mengkonversi bilangan dari dan ke sumbernya, begitu. String ke waktu, nah begitu maksudnya ya, akan disimpan di sini. Nah begini konsepnya. Kemudian untuk menyimpan, sebenarnya di sini, oh ini dulu deh, ini mau dulu tambah, ubah, simpan, hapus. Itu yang sebenarnya yang mau diajarkan. Saya turun ke bawah, ambil bottom di standar, boleh bottom, boleh bit bottom ya. Saya ambil misalnya kalau bit bottom mau ada di data control, di mana ya, di lupa saya, data akses, data control, saya lupa di mana bit bottom additional. Ini ada bit bottom, maksudnya Anda bisa menambahkan gambar di dalamnya ini kalau pakai bit bottom. Boleh bottom, boleh bit bottom ya. Kemudian saya tambah, ubah, simpan, hapus ya. Saya captionnya jadi tambah, ubah, simpan, hapus. Nah, tambah ini name-nya harus saya ganti supaya bukan bit bottom 1. Saya ganti jadi bottom btn ya, btn saja, btn tambah. Nah, nanti kalian ikuti di buku ya, btn button, btn ubah, btn hapus, btn hapus, simpan ya, btn simpan, dan btn hapus, btn hapus. Nah, kemudian kita menulis listing di dalamnya. Nah, untuk menambah itu cukup listingnya adalah nama tabelnya, tabel mahasiswa, set t mahasiswa titik append ya, append. Cukup itu, yang lain kalau di sini itu adalah penguncinya. Jadi banyak istinya. Tapi ini adalah listing yang pentingnya. Saya ulang, diubah, set tmhs titik edit ya, edit itu kalau ubah. Dan kalau simpan, double klik saja simpan, kemudian set tmhs titik simpan itu post, namanya post, dan hapus itu adalah btn hapus ctmhs titik hapus itu delete ya, delete. Nah,
itu listing aslinya ya, listing aslinya. Append untuk tambah, edit untuk edit atau ubah, post untuk menyimpan, dan delete untuk menghapus. Itu listing aslinya. Nah, nanti kalian akan menemukan listing yang lebih bagus di sini ya. Listingnya lebih bagus yang di sini. Itu sudah ada penguncinya sehingga lebih bagus hasilnya ya. Ini banyak ya. Simpannya ini sampai sini. Ya, ini tapi saya hanya ngambil intinya saja ya. Nah, nanti kalian ikuti yang di sini, tapi nama komponennya harus dirubah semua seperti tabel yang ada di atasnya. Nah, ya, tambah. Ini kan saya cuma ambil appendnya saja ya. Kemudian saya cuma ngambil editnya saja. Simpannya ini yang perlu adalah yang ini, jenis kelamin sama tanggal lahir. Saya ganti dulu, disimpan. Simpan itu sebelum dia simpan data, dia harus mengambil data di jenis kelamin dan tanggal lahir. Ini ya, radio bottom 1, ini radio bottom 2. Nanti Anda rubah menjadi RB laki-laki, RB perempuan ya. Jadi kalau saya ini masih asli. Radio bottom 1 if ya, if radio bottom 1 titik check it dan maka coba kita lihat apa di situ. Langsung ya ke set MHS, set TMHS gini ya, untuk memasukkan ke dalam tabel nama filenya, jenis kelamin. Perhatikan filenya apakah betul jenis kelamin. Kita lihat mahasiswa, fil jenis kelamin itu adalah JK. Sudah benar ya, JK sama dengan, nah perhatikan ya, JK itu sama dengan L ya, titik 2 sama dengan L ya, titik 2 sama dengan petik-petik L. LC jika bukan, jika radio bottom 2, selain daripada itu, jika radio bottom 2 yang tercek, maka jenis kelaminnya adalah P. Tutup. Jadi ini adalah listing bersambung. Nah, perhatikan di ujungnya sini tidak ada tanda petik, karena ini adalah listing bersambung ke bawah. Nanti tanda petiknya di sini. Begitu ya konsepnya. Kemudian tanggal lahir. Cara memasukkan tanggal lahir ke tabel yaitu apakah namanya? Kenapa tidak mau ada kayaknya yang salah. If radio LC selain daripada jika, maka set T adalah perempuan. Cocok nih, besar ya, kayak bagus. Oh, dia pakaikan lagi LC if LC if, bolehlah. Pantas tidak mau. Oke, jadi jangan mengetik ya, jangan mengetik tapi apa namanya, kontrol spasi ya. Set T mahasiswa itu untuk TGLLHR. Cocok nih kan nama filenya, kita lihat di sini TGLLHR sudah benar.
TGLLHR itu titik 2 sama dengan det 10 Pritzker titik det, mengambilnya dari ini tadi, dari det 10 Pritzker yang ini ya. Nah, begitu. Setelah itu baru datanya disimpan. Kenapa ini J2 yang listing yang ditulis? Karena yang lain itu sudah terkoneksi langsung ke database. Ini NPM sudah terkoneksi langsung, nama, tanggal lahir, tempat lahir sudah, ini tanggal lahir tidak, tapi melalui DB Edit 4 dia terkoneksi, makanya tadi ada listingnya untuk mengkonversi tanggal ke sini ya. Ini juga tidak terkoneksi ke database sehingga harus dibikin listingnya untuk bisa disimpan. Nah, sehingga muncullah dua listing ini sebelum disimpan. Mari kita uji coba. Save. Ada kesalahan. Kalau kali ya banyak. Oh, sorry. Ini tidak ada petiknya ya. Ini bersambung ya listingnya ya. Saya geser supaya menunjukkan kalau dia bersambung. Saya run. Nah, kadang-kadang ada yang menginput di saat seperti ini, aduh waktunya habis lagi. Nah, nanti akan jadi tugas ya berikutnya ya. Ini tugasnya adalah membuat tadi, selesaikan tadi ini yang ada di sini. Nah, coba saya ya tambah. Nah, itu langsung kosong, nulis di atas sini. Kalau ada listing Anda baca nanti set fokus, itu artinya dia akan menyimpan kursornya di situ. Ya. Nah, kadang-kadang ada set fokus ya, DB grid set fokus. Artinya kursor akan beralih ke DB grid setelah itu. Ingat delphi itu perintahnya itu berurut. Jadi dia akan mengikuti perintah yang mana ditulis duluan, maka itu yang dikerja duluan di dalam listing. Contoh lagi ya, 2017 0300 20. Namanya siapa di situ? Ahmad ya. Tempat lahir misalnya Maros. Tanggal lahirnya misalnya kita ganti-ganti tahunnya, testing saja ya. Nah, 1 Oktober 8 Oktober laki-laki, alamatnya jalan bla bla bla, jurusan sistem komputer, kemudian kita simpan. Nah ya begitu ya. Kemudian tadi coba Muhammad Rizal saya ganti, ubah, saya ganti ininya, tanggal lahirnya misalnya ini ya, laki-laki, jurusan saya simpan. Nah, Alfira juga saya coba ubah, kemudian saya ubah tanggalnya, kan tadi belum tersimpan, saya ganti-ganti saja. Perempuan, jurusan TI saja saya simpan. Nah, kalau saya pindahkan ini yang sebelah kanan ini, nah, data yang sebelah kiri juga akan ikut berubah ya. Nah, begitu. Nah, bagusnya adalah di listing yang ada di sini itu sudah sangat banyak ininya, ada panelnya dinonaktifkan, ada ininya diaktifkan. Jadi enable true itu berarti aktif, enable false berarti tidak aktif. Artinya begini, ketika saya menekan tambah begini, harusnya tambah tidak bisa ditekan lagi, harusnya dia nonaktif, ubah nonaktif, hapus nonaktif. Yang muncul adalah simpan saja yang boleh ditekan. Kenapa? Saya tidak boleh menekan tambah 2 kali atau menekan tambah langsung ubah. Nah, itu akan terjadi error. Atau setelah saya menekan simpan,
saya tekan yang lain, atau saya lagi mengubah data, tiba-tiba saya klik sembarang di sini. Nah, di listing ini itu sudah ada supaya dia lebih bagus, artinya enable parse ini dia akan menonaktifkan dan mengaktifkan komponen yang penting atau yang seharusnya aktif. Yang tidak aktif maka dia akan matikan. Nah, ini juga sudah ada hapusnya, akan ada muncul pertanyaan, apakah Anda benar-benar dibolehkan untuk menghapus ya? Apakah benar Anda mau menghapus? Nah, yang perlu saya ingatkan adalah tulisan di prosedur. Di mana sih sebenarnya Anda menulis? Perhatikan tulisan prosedurnya, maka disitulah Anda menulis. Ya, jangan sembarang menempati tempat menulis. Prosedur form input mahasiswa, maksudnya ini adalah form mahasiswa, di mana itu di dalamnya bit simpan ketika diklik. Ya, ketika bit simpan diklik, ketika bit ubah diklik, ketika form aktif. Begitu ya cara membaca prosedur itu. Jadi jangan sembarang di mana saya menulis listingnya. Ikuti saja petunjuk yang ada di sini, maka disitulah. Di sini juga foto double klik, itu ada di petunjuknya. Kemudian double klik pada objek event on double klik, on double klik, klik di sini baru tulis listing di dalamnya. Ada di petunjuknya nah. Jadi ikuti ini. Nanti kalau ada yang error apa dan sebagainya, silahkan di foto, diupload di grup, jangan pribadi, di grup, supaya kalau ada yang mendapatkan hal yang sama, maka kita bisa menanganinya langsung. Nah, ini listing aslinya kalau jadi. Nah, perlu saya ingatkan juga bahwa ikuti petunjuk yang tabel yang ada di atas. Ada 2 tabel di sini. Yang pertama ini ikuti ini yang berapa banyaknya itu. Ini baru menambah komponen. Yang dibawanya di sini, yang tabel berikutnya tadi adalah sudah mengubah objek inspektornya itu komponen. Jadi panel 1 captionnya dirubah jadi apa, label 1 dirubah jadi input mahasiswa, label 2 diubah menjadi NPM, label 3 dirubah menjadi nama, label 4 captionnya dirubah tempat lahir. Di DB edit apa yang dirubah, data source jadi DS mahasiswa, data field menjadi NPM, name dirubah menjadi DBE NPM, dan seterusnya. Ini dulu yang kita kerja sebelum bikin listing. Jadi ini dulu yang harus diubah ya. Ada 2 tabel itu yang sangat penting untuk dilakukan sebelum Anda masuk ke listing. Kenapa? Anda pasti listingnya salah kalau tidak melakukan perubahan nama yang ada di sini. Pasti akan error. Saya rasa begitu ya, waktunya tinggal 3 menit. Kita sudah 2 kali 40 menit. Ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada karena pasti masih bingung semua, masih pusing semua karena belum uji coba secara langsung. Beda kalau langsung di kelas, kita bisa langsung uji coba dan langsung bisa lihat hasilnya. Oke, saya rasa seperti itu ya. Pertanyaannya nanti di grup, silakan dipoto kalau ada yang errornya, supaya kalau yang ada temannya bisa menjawab, bisa langsung dijawab. Siapa tahu saya tidak lihat WA-nya.